mau percaya, karena kasih setiamu. Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya, aku mau percaya, karena kasih setiamu. Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya, aku mau percaya, karena kasih setiamu. Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya, aku mau percaya, karena kasih setiamu. Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita nyatakan, Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Nyatakan, tak bergerak
hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur pada Tuhan. Mari nyatakan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Amin. Hanya Kau yang terpegang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya. Katakan segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku hanya untuk. Segenap hati, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa
Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai memegang janji Allah. Langkah menuju kemerdekaan keuangan bagian keempat. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Ibrani pasal 13. Mari kita baca ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Selama 3 minggu yang lalu,
Kita sudah belajar bahwa cara Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani manusia dan hidup dalam kemerdekaan keuangan adalah dengan memerintahkan agar manusia memilih untuk tidak menjadi hamba uang, menata pengeluaran agar tidak melampaui penghasilan, dan menetapkan batas rasa cukup agar puas dengan apa yang ada, serta mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia dengan menghentikan kebiasaan berhutang. Hari ini kita belajar langkah berikutnya, yaitu percaya kepada janji Allah atau memegang janji Allah. Bila betul kita mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita, maka kita akan memegang janji-janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengan kata lain, Tuhan berjanji Dia akan menjadi Immanuel, Allah beserta kita. Janji terbaik yang dapat Allah berikan kepada manusia adalah Dia akan menjadi Immanuel bagi kita, Allah beserta kita, yang tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bila kita ingin hidup dalam kemerdekaan keuangan, di mana Tuhan memenuhi kebutuhan kita, maka kita harus memegang teguh janji Tuhan bahwa Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita, yang sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Ketika Musa tidak yakin dia akan sanggup mengemban tugas meminta Firaun membebaskan orang Israel dari perbudakan, Tuhan berjanji Dia akan beserta Musa. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Yang akan memampukan Musa untuk membebaskan umat Tuhan dari perbudakan dan penderitaan bukan kepandaian Musa untuk berbicara, bukan kepiawaian Musa untuk berdiplomasi, bukan kemampuan Musa untuk membayar uang tebusan, bukan kekuatan fisik dan militer yang dimiliki oleh Musa dan kawan-kawan dan sebagainya. Yang akan memampukan Musa untuk membebaskan umat Tuhan dari perbudakan dan penderitaan adalah dan hanyalah penyertaan Tuhan. Janji terbaik yang dapat Allah berikan kepada manusia adalah Dia akan menjadi Immanuel bagi kita, Allah beserta kita, yang tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ishak, anak Abraham, ingin mewariskan berkat Abraham kepada anak sulungnya yang bernama Esau. Tetapi Yakub dengan tipu muslihat telah merampas berkat itu. Akibatnya Esau abangnya menjadi marah, sakit hati, dan ingin membunuh Yakub. Karena itu Yakub harus menyelamatkan diri dengan melarikan diri ke rumah pamannya di kampung halaman ibunya. Ketika Yakub akan beristirahat pada malam pertama di perjalanan, seorang diri bermodalkan hanya sebatang tongkat, galau, gamang akan masa depan, bahkan mungkin takut akan bahaya yang dapat mengancam di sepanjang perjalanan, dan terutama pada malam itu ketika Yakub harus berbaring di padang terbuka, beratapkan langit, berbantalkan sebuah batu. Apa yang terjadi? Ternyata malam itu Yakub bermimpi dan dia melihat Tuhan berdiri di sampingnya dan berfirman, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Yang akan melindungi Yakub dari semua bahaya, melenyapkan ketakutan, menguatkan Yakub yang gentar menghadapi hari esok, dan menjadikan Yakub berhasil adalah penyertaan Tuhan. Walau kebodohan
dan tabiat manusia berdosa telah menimbulkan banyak masalah, kesulitan, dan penderitaan bagi Yakub. Tetapi pada akhirnya kasih karunia yang dinyatakan dalam bentuk penyertaan Tuhan berhasil mengubah Yakub dari seorang yang penuh tipu muslihat menjadi seorang Israel yang telah bergumul dengan Allah di dalam doa dan keluar sebagai pemenang. Walau kebodohan dan tabiat manusia berdosa telah menimbulkan banyak masalah, kesulitan, dan penderitaan bagi Yakub, tetapi pada akhirnya kasih karunia yang dinyatakan dalam bentuk penyertaan Tuhan berhasil mengubah Yakub dari seorang yang sebatang kara dan hanya bermodalkan sebatang tongkat menjadi dua pasukan manusia yang hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Janji terbaik yang dapat Allah berikan kepada manusia adalah Dia akan menjadi Immanuel bagi kita, Allah beserta kita yang tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika umat Tuhan berdosa dengan meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala, mereka dikalahkan oleh bangsa Midian yang menjajah dan amat menyengsarakan hidup mereka. Mereka menjadi melarat dan hidup dalam ketakutan ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Tuhan berfirman agar Gideon pergi untuk membebaskan umat Tuhan dari penderitaannya dan dari penjajahan bangsa Midian. Tetapi jawabnya kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon menjawab Tuhan dengan mengungkapkan kelemahan, kekurangan, dan ketidakberdayaannya untuk menolong bangsanya dan membebaskan mereka dari penjajahan dan kemelaratan. Tetapi apa jawab Tuhan? Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Dibiarkan sendiri, Gideon hanyalah anak bungsu di keluarga yang paling kecil di dalam suku mereka. Dengan kekuatannya sendiri, Gideon tidak akan mampu. Tetapi ketika ia percaya kepada dan mengandalkan janji penyertaan Tuhan, Gideon berubah menjadi pahlawan gagah perkasa yang membebaskan bangsanya dari penjajahan dan kemelaratan. Janji terbaik yang dapat Allah berikan kepada manusia adalah Dia akan menjadi Immanuel bagi kita, Allah beserta kita yang tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Allah berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mengapa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus? Mengapa Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan seluruh umat manusia? Mengapa Yesus bangkit kembali dari antara orang mati? Mengapa Yesus kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga dan mencurahkan Roh Kudus untuk berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Tujuannya adalah supaya Tuhan Yesus menjadi Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Setelah kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati, sebelum dia kembali ke sorga, Tuhan Yesus kembali mengulangi janjinya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji terbaik yang dapat Allah berikan kepada manusia adalah Dia akan menjadi Immanuel bagi kita, Allah beserta kita yang tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti yang telah dibuktikan oleh Musa, Yakub, Gideon, dan banyak orang di sepanjang sejarah gereja
yang telah berlangsung selama 2000 tahun bersama Tuhan Yesus yang adalah Immanuel, Allah beserta kita. Pastilah kita akan bisa keluar dari jerat cinta uang. Pastilah kita akan bisa tidak lagi menjadi hamba uang. Pastilah kita akan bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Pastilah kita akan bisa menetapkan batas rasa cukup dan tertib menjaga agar pengeluaran tidak melampaui penghasilan. Pastilah kita akan bisa mempersembahkan kepada Tuhan Yesus apa yang semestinya kita persembahkan kepadanya. Pastilah kita akan bisa berhenti berbuat dosa dan hidup dalam kepatuhan kepada perintah Allah bersama Tuhan Yesus yang adalah Immanuel, Allah beserta kita. Pastilah kita akan bisa bekerja dengan tulus di dalam takut akan Tuhan. Pastilah kita akan bisa bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pastilah kita akan bisa bekerja dengan mengutamakan kehidupan rohani yang bermutu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Tuhan sudah berjanji bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Salah satu bukti bahwa kita percaya akan janji Tuhan ini adalah kita rela mentaati perintah Tuhan. Firman Allah berkata, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Firman Allah ini mengingatkan kita bahwa iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Bila betul kita mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita, maka harus ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan iman tersebut. Firman Allah tegas mengajarkan bahwa semua mujizat harus diterima dengan iman. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dari mana kita bisa tahu ada atau tidak adanya iman? Firman Allah berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sebagaimana pohon dikenal dari buahnya, begitu pula iman dikenal dari perbuatan-perbuatan yang lahir dari iman itu. Sekarang mari kita lihat salah satu contoh di mana kita akan membuktikan iman kita dengan perbuatan kita. Firman Allah berkata, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Firman Allah mengajarkan bahwa 1/10 dari seluruh penghasilan kita adalah milik Tuhan. Sementara masih dalam tangan kita saja sudah menjadi milik Tuhan. Karena itu kita tidak leluasa untuk membagi-bagikannya menurut keinginan kita sendiri. Persepuluhan kita harus dikembalikan di tempat yang telah ditentukan oleh firman Allah, yaitu di rumah perbendaharaan Tuhan, di mana kita mendapatkan makanan rohani. Firman Allah berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan berjanji akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan kepada setiap orang yang setia mengembalikan 1/10 dari seluruh penghasilan mereka kepada Tuhan.
Tuhan adalah Tuhan yang maha kaya. Sebenarnya Dia tidak membutuhkan uang kita, tetapi Dia ingin memberkati kita bahkan sampai berkelimpahan. Tetapi ada satu kendala. Manusia memiliki kecenderungan untuk melupakan Tuhan bila mereka berada dalam keadaan kaya raya dan makmur. Bagaimanakah caranya supaya Tuhan dapat memberkati manusia dengan berlimpah-limpah, namun hati manusia tetap terjaga, tetap cinta Tuhan dan tidak cinta uang? Tuhan Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana persepuluhanmu berada, di situ juga hatimu berada. Bila persepuluhan kita ada pada Tuhan, maka hati kita juga ada pada Tuhan. Hasil terbaik dari setia mengembalikan persepuluhan adalah Tuhan menjaga hati kita sehingga tetap cinta Tuhan dan tidak cinta uang. Sehingga dengan demikian Tuhan tidak mengalami kendala dalam membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya mempunyai seorang teman. Dahulu dia bekerja dan tinggal di luar kota Jakarta. Teman ini bekerja dengan cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Teman ini juga menerapkan bekerja dengan tulus karena takut akan Tuhan, bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetapi hidupnya serba berkekurangan. Sampai-sampai dia pernah harus mengumpulkan kotak-kotak bekas, kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas untuk dikumpulkan dan dijual. Akhirnya dia memutuskan untuk bertanya kepada Tuhan, mengapa demikian? Setelah beberapa waktu berdoa dan membaca serta mempelajari Alkitab, dia menjadi yakin bahwa kesulitan keuangan yang dialaminya adalah akibat dia tidak dan belum setia mengembalikan 1/10 dari seluruh penghasilannya kepada Tuhan. Dia berdoa meminta pengampunan Tuhan untuk kesalahannya dalam hal ini, dan sejak saat itu dia setia mengembalikan 1/10 dari seluruh penghasilannya kepada Tuhan. Keadaan keuangannya membaik, stabil, dan dia bisa mencukupkan segala keperluan keluarganya. Dia bisa membiayai ketiga anaknya menyelesaikan kuliah di perguruan tinggi. Sekitar 19 tahun yang lalu, dia mengalami musibah, diberhentikan oleh atasannya dan disuruh segera mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya. Ketika ia bertanya kepada atasannya kemana ia harus pindah, atasannya berkata, pindah saja ke rumah pribadimu. Dia berkata dia tidak punya rumah pribadi. Atasannya tidak peduli. Dia sempat bingung. Setelah berdoa dan berusaha, teman saya ini menerima 2 tawaran untuk pindah dan berkarya di Jakarta. Karena dia awam mengenai kota Jakarta, dia meminta pandangan saya mengenai kedua tawaran yang diterimanya. Ternyata saya cukup kenal dengan kedua pihak yang menawarkan pekerjaan kepadanya, sehingga saya dapat memberikan informasi yang berguna baginya. Dia tetap harus memutuskan sendiri mana tawaran yang akan dipilihnya. Tetapi dengan penjelasan yang saya berikan, dia memiliki data yang lebih lengkap dan lebih baik untuk menentukan pilihannya. Kebetulan? Saya pikir tidak. Saya pikir ini bagian dari penggenapan janji Tuhan untuk memberkati mereka yang setia mengembalikan persepuluhan. Kini telah 19 tahun kawan saya ini berkarya di Jakarta. Tuhan telah memberkati dia jauh melampaui apa yang sanggup dia pikirkan dan doakan. Gara-gara diberhentikan oleh atasannya dan disuruh segera mengosongkan rumah dinas di daerah, dia terpaksa pindah ke Jakarta. Di kota Jakarta, dia malah bisa membeli rumah, punya mobil pribadi, menikahkan ketiga anaknya, dan sekarang sudah menimang cucu. Pengalaman teman saya ini mirip dengan apa yang dialami oleh Yusuf di dalam Alkitab, yaitu manusia mereka-reka yang jahat,
ternyata Tuhan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan. Bukan saja kepada teman saya ini, tetapi juga kepada banyak orang yang menerima dampak yang baik dari hubungannya dengan kawan saya ini. Firman Allah berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kawan saya ini membuktikan dan menyaksikan bahwa Tuhan memang mencurahkan berkat sampai berkelimpahan kepada setiap orang yang setia mengembalikan 1/10 dari seluruh penghasilan mereka kepada Tuhan. Bila Bapak, Ibu, saudara-saudari ingin keluar dari jerat lilitan hutang, bila Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah bosan menjadi orang miskin, bosan hidup serba berkekurangan, bila Bapak, Ibu, saudara-saudari ingin memastikan bahwa kau bisa hidup berkecukupan seumur hidupmu, bahkan menerima berkat sampai berkelimpahan seumur hidupmu, dan hidup dalam kemerdekaan keuangan seumur hidupmu, putuskan saat ini untuk setia mengembalikan 1/10 dari seluruh penghasilanmu sebagai persembahan kepada Tuhan. Bila selama ini kau tidak atau belum setia dalam mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, selesai kebaktian ini, periksa dan hitung berapa sisa uang yang ada padamu, potong 1/10-nya dan segera kembalikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Ujilah Tuhan, apakah Tuhan tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi
bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu yang terjaga seturut firman-Nya bagi kemuliaannya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu yang terjaga seturut firman-Nya bagi kemuliaannya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu yang terjaga seturut firman-Nya bagi kemuliaannya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu yang terjaga seturut firman-Nya bagi
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo, kana makapandato, kana makapandato, kana makusyai, kana makusyai. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kami. Kami bersyukur dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memampukan kami untuk keluar dari jerat cinta uang, tidak lagi menjadi hamba uang. Kami bersyukur dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memampukan kami untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada, menetapkan batas rasa cukup dan tertib menjaga agar pengeluaran tidak melampaui penghasilan, mempersembahkan kepada Tuhan Yesus apa yang semestinya kami persembahkan kepadanya, berhenti berbuat dosa dan hidup dalam kepatuhan kepada perintah Allah. Kami bersyukur dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memampukan kami untuk bekerja dengan tulus di dalam takut akan Tuhan, bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, bekerja dengan mengutamakan kehidupan rohani yang bermutu. Terima kasih Bapa, firman-Mu berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selidikilah hatiku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku ya Tuhan, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah ya Tuhan, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku ya Tuhan di jalan yang kekal. Kilialamo, kana makapandato, kana makapandato, kana makusyai. Bapa kami yang di sorga, ampunilah apabila ada di antara kami yang selama ini tidak atau belum setia dalam mengembalikan 1/10 dari seluruh penghasilan kami kepada Tuhan. Kami mohon agar darah Tuhan Yesus menyucikan kami dari segala kejahatan, segala kutuk yang menimpa kami dan keturunan kami karena dosa ini. Kami minta dibatalkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan untuk setia mengembalikan 1/10 dari seluruh penghasilan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan kepada kami, sehingga kami dapat hidup dalam kemerdekaan keuangan seumur hidup kami. Ilialamo, kana makapandato, kana makapandato, kana makusyai. Mari kita ucapkan bersama-sama kata-kata doa ini. Mari kita jadikan firman Allah ini sebagai doa kita. 1, 2, 3. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku.
Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Tuhan Yesus sekarang ini. Jadilah Engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan kata-kata iman. Engkau tidak akan mati tetapi hidup, dan Engkau akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Roh maut dan kerajaan maut aku tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan semua roh sakit, penyakit, dan kelemahan dari setiap tubuh anak-anak-Mu. Aku mohon Tuhan Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit. Tuhan Yesus menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu sekarang ini. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan sekarang ini. Kami mohon Tuhan memberi pekerjaan dan usaha kepada mereka yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya. Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas, yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya. Kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami perlu bertobat. Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah dan atau kuliah. Tolong mereka selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Kami berdoa bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan buka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan, dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari perbuatan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Berikan kehidupan berumah tangga penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak-Mu. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Bapak
atau ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan hubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Bapak atau Ibu, kami mohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di hari ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2026 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku. Saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya. Yesus adalah Tuhan. Yang menjadi manusia. Saya percaya. Yesus mati di kayu salib. Untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya. Tuhan Yesus bangkit. Dari antara orang mati. Saya menerima. Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan satu-satunya juru selamat. Hidup saya. Saya bersedia. Hidup mentaati. Segala perintah. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Teguh pada janji Kristus Rajaku, pujian baginya kekal selamanya. Kemuliaan di tempat maha tinggi, berpegang pada janji Allah. Teguh, teguh, berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, teguh, ku berpegang pada janji Allah.
pada janji yang takkan gagal. Kala badai takut bimbang menerjang, dengan kuasa firman-Nya ku kan menang, berpegang pada janji Allah. Teguh, berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, ku berpegang pada janji Allah. Teguh pada janji Kristus Tuhanku, tali kasih-Nya kekal mengikatku. Dengan pedang Roh kalahkan cobaan, berpegang pada janji Allah. Teguh, berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, ku berpegang pada janji Allah. Teguh pada janji-Nya ku tak goyah, tiap saat ku dengar panggilan Roh-Nya. Bersandar pada juru selamatku, berpegang pada janji Allah. Teguh, berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, ku berpegang pada janji Allah. Mari kita mengatakan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Ku hidup karena Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup